Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kembali lagi kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kasih setia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada minggu ini Tuhan masih menjaga dan memelihara kehidupan kami. Sejenak kami Tuhan beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih melalui kesempatan ini kami hendak bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau kuduskan, Kau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat layak menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu yang pertama setelah Trinitatis ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita semua dari Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-12 dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita membacanya saya akan bacakan untuk kita semuanya dan mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada saat ini di dalam minggu kita, minggu yang pertama setelah Trinitatis, jauhilah ketamakan. Jauhlah ketamakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman ini terlebih dahulu kita sepakat atas apa yang dikatakan firman ini, bahwa tidak apa orang menjadi kaya asalkan dia jangan tamak. Kata tamak di sini perlu kita garis bawahi karena ini sangat penting bagi kita. Kenapa demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Ada beberapa cerita di dalam firman Tuhan
terutama tentang seorang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan surga daripada seekor unta, seperti dikatakan di dalam Matius pasal 19 ayat 24, Markus 10 ayat 25, dan Lukas 18 ayat 25. Dan perkataan ini sebenarnya ditujukan bagi seorang kaya yang sukar sekali untuk berbagi kepada sesamanya manusia, karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri, sementara dia mengatakan, beranggapan bahwa dia adalah orang yang baik di hadapan Allah. Yang selanjutnya adalah orang miskin. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, sama dengan seorang janda yang memberikan uangnya, persembahannya kepada Allah di dalam keterbatasannya. Katakan di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ketiga, bagaimana dia memberi dengan sukarela, dengan ketulusan hatinya. Dan yang selanjutnya adalah seperti dikatakan juga di dalam Lukas pasal 12 ayat 34, di mana ada hartamu, disitulah hatimu berada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita dapat melihat bagaimana sesungguhnya firman ini mengatakan kepada kita, jauhilah ketamakan. Kata tamak ini sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI artinya adalah loba ataupun juga serakah. Bahasa Yunani dikatakan aplestos atau aplos, orang yang tidak puas, orang yang rakus. Bahkan kata ini juga sering digunakan untuk menggunakan istilah memangsa. Sehingga perlu diperhatikan melalui nats kita ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang kata tamak, rakus, loba, serakah, tidak pernah puas. Yang berhubungan juga dengan kata-kata, ada beberapa hal yang tidak saya bagikan. Mungkin Bapak Ibu sendiri bisa menerjemahkannya juga lebih luas lagi. Ada beberapa hal yang saya kutip di sini. Yang pertama tentang materialisme, materialistis. Berkaitan dengan material berasal dari kata materi, yang berarti adalah wujud, benda. Dan pada dasarnya setiap orang membutuhkan materi atau benda untuk kelangsungan hidupnya. Bahkan manusia mempunyai kebutuhan dasar primer. Dan Abraham Maslow katakan ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, kebutuhan psikologis. Bahkan orang Batak katakan ada hasangapon, hagabeon, dohot hamoraon. Dan melalui beberapa hal ini tadi dapat kita lihat di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada dasarnya bahwa manusia ini memiliki kebutuhan di dalam kehidupannya. Kebutuhan untuk bagaimana manusia ini menyatakan dirinya di dalam kehidupannya. Tetapi sangat jelas melalui khotbah minggu yang lalu dikatakan kepada kita semuanya, supaya kita menguasai, supaya kita menaklukkan seluruh bumi ini. Itulah amanat Allah bagi kita semuanya. Tetapi hakikat dasar dari manusia itu perlu kita lihat. Sebab manusia ini adalah gambar Allah, imago Dei. Karena itulah kita bukan hanya menghancurkannya, tetapi justru pengertian ini adalah kepedulian, menjaga, dan bahkan bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai manusia yang normal, tentunya kita memiliki kebutuhan dasar. Namun firman ini mengajarkan kepada kita untuk menghindari ketamakan, menjauhi ketamakan. Jangan semua itu menjadi mamon bagi kita. Jangan kita diperhambakan oleh uang atau benda tertentu. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 16 ayat 13.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga Mammon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ketamakan di dalam nats ini membuat orang mengutamakan harta bendanya, bahkan merancang-rancang untuk menyimpannya, merancang-rancang bagaimana supaya ini aman. Padahal sesungguhnya karena harta bendanya ada orang yang takut dicuri, akhirnya pikirannya hanya ke situ. Bisa semuanya ini menjadi sakit, stres, orang bingung, terlalu khawatir. Karena manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan dikatakan juga di dalam Lukas pasal 12 ayat 34, di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, material seperti pada saat ini semua orang membutuhkan material di dalam COVID-19 ini. Orang juga butuh bantuan seperti yang dilakukan oleh gereja kita, memberikan bantuan tanda kasih kepada jemaat. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita juga jangan hanya kita mementingkan harta benda Mammon sehingga itu menghambat kita untuk mengasihi orang lain, menghambat kita untuk berbuat baik. Jangan semuanya itu menjadi hamba uang, akhirnya menjadi dosa bagi kita semuanya. Karena itulah yang kedua dikatakan tentang egoisme. Jangan kita menjadi egois terhadap sesama kita. Dan jangan kita tidak peduli, sebab kita ini adalah makhluk sosial. Minggu yang lalu kita belajar dari firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Tentang manusia yang harus hidup dengan sesamanya, manusia yang harus hidup peduli dengan ciptaan yang lain dan dengan manusia. Sebab manusia diciptakan sebagai makhluk sosial karena rupa Allah ada di dalam diri kita, sehingga kita harus memiliki nilai-nilai kasih di dalam diri kita. Manusia ini adalah mitra Allah, dan kita ini juga harus mengasihi dunia ini, mengasihi orang lain. Dan seperti minggu yang lalu mengajarkan kepada kita, jangan juga kita menjadi egois. Jangan kita mementingkan diri sendiri. Kita sulit berbagi karena harta benda kita. Kita sulit untuk menyatakan kasih karena kita terlalu perhitungan. Ada orang yang menjadi kikir sehingga dia tidak mampu untuk berbagi dengan orang lain. Atau ada orang yang tidak peduli dengan orang lain, kesusahan orang lain. Atau mungkin ada tuan yang tidak membagikan hasil pekerjaannya dengan baik. Atau bagaimana dia berbagi kepada sekitarnya, peduli terhadap sekitarnya. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Terlebih lagi di dalam COVID-19 ini kita harus berbagi, harus memberikan tanda kasih kepada orang lain. Ada mungkin orang yang stres, ada orang mungkin yang tertekan karena keadaan ekonomi pada saat ini. Karena itulah bagaimana kita berbagi, bagaimana kita peduli terhadap orang lain. Lebih sensitif melihat orang lain, keadaan orang lain, tidak peduli apa itu. Tetapi mari kita mengasihi orang lain dengan ketulusan. Mari kita peduli terhadap kesusahan orang lain. Jangan kita tertawakan kesusahan orang lain. Jangan kita hardik kesusahan orang lain. Marilah kita tolong dia sedapat mungkin, sebab firman Tuhan katakan, kalau itu bergantung kepadamu, maka kamu harus melakukan semuanya itu. Mari kita menyatakan kasih kepada orang lain, peduli kepada orang lain. Tuhan menciptakan dunia ini penuh dengan keseimbangan. Karena itu juga orang-orang yang kaya perlu juga menolong orang-orang yang miskin. Baiklah yang kuat menopang yang lemah, yang kaya menopang yang miskin, sehingga semuanya saling tolong menolong. Bagaimana seorang kaya dikatakan dalam firman Tuhan susah masuk ke dalam kerajaan surga? Semuanya itu karena ketamakan. Semuanya itu karena mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Karena itulah mari kita mengasihi orang lain. Yang ketiga adalah hawa nafsu atau will, keinginan daging. Orang yang fokus kepada keinginannya, pemuasan hasrat, pemuasan diri. Bahkan ada orang yang melakukan kecurangan-kecurangan. Ada orang yang melakukan korupsi. Ada orang yang melakukan pencurian,
mengambil yang bukan menjadi hak miliknya karena keinginan daging yang berlebihan. Karena hawa nafsu yang ada di dalam dirinya yang terlalu berlebihan. Ingin ini, ingin itu, ingin memiliki ini, ingin menyaingi itu. Ingin lebih, dan ingin mau. Akhirnya, apa yang terjadi? Keinginan daging manusia membuat manusia berdosa seperti halnya dengan Adam dan Hawa. Mereka tidak mampu mengendalikan dirinya. Mereka tidak mampu menguasai dirinya. Sama dengan lagu anak sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Motivasi manusia karena keinginan dagingnya. Ingin lebih dan ingin lebih membuat manusia melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, keinginan daging adalah awal kehancuran dari manusia. Keinginan daging adalah efek domino dari segala sesuatu dosa. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 3:23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena keinginan dagingnya manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan imago Dei, gambar Allah. Beberapa peristiwa di dalam Alkitab mengatakan bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Semuanya itu karena hasrat keinginan manusia. Namun ketika manusia memperhamba semuanya itu, ketika manusia berfokus kepada semuanya itu, disitulah akar dari dosa adalah keinginan daging, hawa nafsu manusia, sehingga manusia menjadi berdosa. Semua yang telah merusak iman manusia. Karena itulah kembali kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kau dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan sempurna yang diinginkan Allah di dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, sebuah pengalaman menunjukkan kepada kita, ketika kita terjatuh semuanya itu karena hawa nafsu kita. Ketika kita terjatuh semuanya itu karena keinginan daging, hawa nafsu, egoisme kita, hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan harta benda. Bahkan ketika orang mengikuti Tuhan, dia katakan ikuti Tuhan karena Tuhan sumber berkat. Lalu ketika Tuhan tidak mendatangkan berkat materi di dalam dirinya, ataukah dia di dalam mengalami pergumulan, lalu dia meninggalkan Tuhan, tidak ada kesetiaan di sana. Mengikut Tuhan dengan segenap hati di dalam suka dan duka. Mengikut Tuhan jangan hanya ketika kita senang, hanya memuaskan hasrat kita. Karena Tuhan bukan sekedar pemuasan hasrat manusia. Karena Tuhan bukan hendak untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk setia, untuk mengasihi, untuk senantiasa percaya kepadanya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jauhilah ketamakan. Seperti di dalam ilustrasi ini, bagaimana Tuhan Yesus memberikan cerita atau juga perumpamaan seorang kaya yang sangat bodoh, yang hanya mementingkan, aku ingin menyimpan hartaku, aku ingin supaya hartaku ini dapat bertambah banyak. Ada orang yang ribut dengan warisan orang tuanya, tidak mengasihi saudaranya, saudara kandungnya, hanya karena harta warisan. Ada orang yang kehilangan kasih di dalam dirinya hanya karena mementingkan diri sendiri. Itulah ketamakan. Ketamakan membuat hati manusia jauh dari hadapan Tuhan. Karena ketamakan membuat manusia hanya berpikir supaya hidupnya berkelimpahan, supaya hidupnya berkesenangan, tapi tidak ada kesetiaan di sana. Karena itulah Bapak, Ibu, waspadalah terhadap hartamu, waspadalah terhadap kekayaanmu. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan hanya mementingkan uang ataupun harta benda sehingga itu menjadi mamon.
Dan jangan mengikuti hawa nafsu kita, karena semuanya itu adalah sumber dosa. Banyak orang berdosa karena hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan. Karena itulah jauhilah ketamakan. Ketamakan membuat orang bahkan bisa memangsa orang lain, bisa menyakiti orang lain. Itu karena ada orang mengatakan ilustrasi sajok kalsium, hanya sejengkal perut. Inilah yang menjadi kebutuhan manusia akhirnya. Inilah menjadi kekerasan di dalam hidup manusia. Terjadi kriminalitas, terjadi kecurangan, terjadi pencurian. Karena manusia tidak dapat mengendalikannya. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan sumber segala sesuatu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Asal kita setia kepada Tuhan, percaya di dalam segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena dengan demikian kita akan selalu mengucap syukur. Mengucap syukurlah atas segala berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jauhi ketamakan, cintailah Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan sumber dari segala kebaikan dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas sumber berkat-Mu melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami semua ya Tuhan, untuk kami senantiasa bersyukur atas segala berkat Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak bersikap loba, tidak bersikap tamak rakus, hanya mementingkan diri kami sendiri. Tetapi Tuhan ajari kami untuk mengucap syukur atas segala hal, untuk berterima kasih atas apapun yang kami terima di dalam hidup kami. Sebab apapun yang kami terima semuanya itu adalah titipan dari Tuhan. Untuk kami menjadikan itu jadi berkat dalam hidup kami. Dan bahkan ajari kami Tuhan untuk berbagi bagi orang lain, untuk peduli kepada orang lain. Jangan biarkan kami mengikuti hawa nafsu, keinginan daging kami yang membuat kami diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh keinginan daging dan hawa nafsu kami, sehingga membuat kami menjadi jauh dari Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, ajari kami untuk mensyukuri atas apa yang ada di dalam kehidupan kami. Sebab semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan ajari kami Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat melalui harta yang telah Engkau titipkan kepada kami. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati kami dalam kebaktian kami masing-masing, berkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami dan seluruh hidup kami. Kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu baik, yang Maha Pemurah, yang mencukupkan kebutuhan hidup kami. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.